Ibu sudah sempat cerita kepada saya terkait permasalahan dalam kelas berhubungan dengan minat dan motivasi belajar peserta didik kan Bu? Iya Bu, itu dia yang ingin mau saya sampaikan saat ini. Iya Bu. Kemarin kan saya sempat cerita, berarti hari ini kita membahas tentang bagaimana rencana Ibu ke depan terkait perbaikan ya Bu ya, pembelajaran yang sebelumnya yang akan dilanjutkan. Iya Bu. Oke, yang ingin mau saya tanyakan ini pertama sebelum pembelajaran dimulai kan kita punya yang namanya indikator atau KD yang akan kita ajarkan. Kira-kira KD apa yang akan Ibu ajarkan pada pembelajaran yang akan datang? Iya Bu, KD-nya yaitu memahami tekanan zat dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Dan ada juga indikatornya, yaitu melakukan pengamatan dan faktor penyebab tekanan hidrostatis. Ya. Ada kata-kata pengamatan tadi ya bukan? Pengamatan itu pasti sesuatu hal yang menarik bagi peserta didik, ya bukan? Ya. Pasti mereka senang untuk melakukannya. Nah, pasti kita punya metode, ya, metode dalam pembelajaran terkait pengamatan tadi. Ya, kira-kira metode apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Baik Bu, di sini saya menggunakan metode diskusi atau tanya jawab kelompok, di mana di sini saya menggunakan atau saya lebih memilih karena menurut saya itu yang lebih cocok pada materi ini, di mana materi ini dibutuhkan praktikum supaya peserta didik lebih memahami bagaimana tekanan hidrostatis itu. Tadi kita sudah bicara tentang pengamatan ya. Pasti pengamatan tidak luput dari yang namanya alat dan bahan. Iya Bu. Kan? Kira-kira pada tekanan hidrostatis materinya berarti ya. Berarti kita butuh alat dan bahan. Kira-kira alat dan bahan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini? Baik Bu, di sini saya menggunakan alat dan bahan. Pertama dulu saya menggunakan buku paket. Buku paketnya K13 ya. Dan saya juga menggunakan LKPD dan ada beberapa bahan atau alat praktikum lainnya. Berarti itu alat praktikum yang dibawa siswa atau yang disediakan guru gitu ya? Iya. Oke. Nah, saat kita praktikum ya ataupun pembelajaran biasa tanpa praktikum pasti ada yang namanya tahapan-tahapan dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Tahap pembelajaran ada biasanya sih pendahuluan ya kan Bu, kemudian kegiatan inti dan penutup seperti itu ya. Kira-kira kegiatan apa yang akan Ibu laksanakan pada tahapan pertama, kedua, dan ketiga? Nah, di sini ada 3 tahapannya ya Bu. Pada tahapan pertama yaitu ada tahapan pendahuluan. Di sini pada tahapan pendahuluan ini saya akan mengawali dengan salam pembuka. Dan saya juga mengajak peserta didik itu untuk berdoa bersama. Setelah itu saya mengecek kehadirannya dan saya langsung masuk pada apersepsi, di mana pada apersepsi ini saya akan mengaitkan materi hidup dengan kehidupan sehari-hari peserta didik itu sendiri. Setelah itu baru saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dipelajari saat itu. Kemudian ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini saya akan menjelaskan garis besarnya saja pada pembelajaran itu. Kemudian saya akan membimbing kegiatan kelompok atau diskusi dan membimbing juga kegiatan praktikum. Dan ada juga tahapan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini saya akan mengajak peserta didik itu untuk menyimpulkan apa saja materi yang sudah dipelajari oleh peserta didik itu sendiri, dan saya akan menyampaikan apa pembelajaran pada pertemuan berikutnya kepada peserta didik itu.
itu sudah sangat bagus ya Bu ya, dari ketiga tahapan itu sudah mencakup semua yang akan Ibu sampaikan. Nah, dari ketiga tahapan yang Ibu sampaikan tadi, ada pendahuluan, inti, penutup. Pada bagian mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan lagi, yang akan Ibu tingkatkan lagi sebelum pembelajaran yang akan datang seperti itu? Nah, di sini yang perlu saya kembangkan yaitu terdapat pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini peserta didik melakukan praktikum yang jarang dilakukan di dalam kelas, dan bahan dan alatnya juga mudah didapat dan ekonomis. Ya betul ya Bu, karena kejadian sama saya kalau kita praktikum maunya peserta didik itu bahannya yang tersedia ya Bu ya, supaya mereka lebih semangat untuk membawa ke sekolah dan melakukan yang namanya praktikum. Nah, kegiatan inti yang Ibu kembangkan tadi, adakah cara khususnya? Cara khusus yang Ibu lakukan dalam mengembangkan pembelajaran yang tadi? Cara saya yaitu dengan menyampaikan kepada peserta didik itu sendiri apa rencana atau kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Kemudian saya akan menyampaikan kepada peserta didik itu apa alat dan bahan yang dibutuhkan saat praktikum tersebut. Dan saya juga mengusahakan bahwa alat dan bahan tersebut mudah dicari oleh peserta didik itu sendiri dan mudah juga didapat, supaya peserta didik itu tidak menggunakan terlalu banyak biaya agar peserta didik tersebut tidak terlalu terbebani. Betul ya Bu, seperti yang tadi saya ceritakan juga ya, kita maunya peserta didik itu yang bahannya tersedia di alam, yang mudah didapat sehingga tidak membutuhkan biaya dan mereka lebih semangat menggunakannya di sekolah seperti itu ya Bu. Nah, kita sama-sama tahu ya, pelajaran IPA pasti tidak jauh dari yang namanya matematika ya. Iya Bu. Kira-kira dari subbab materi tekanan hidrostatis itu, adakah yang kira-kira akan sulit dipelajari peserta didik? Iya Bu, ada sebagian dari materi yang agak sulit untuk dipelajari oleh peserta didik itu sendiri, karena pada materi menentukan tekanan dengan menggunakan rumus. Iya betul. Di sini peserta didik agak kesusahan atau kewalahan karena peserta didik itu sangat lemah ya dalam matematika, sehingga peserta didik itu agak mengalami sedikit kesulitan ya matematika, apalagi kalau angkanya sudah bilangan desimal seperti itu ya Bu ya, atau bilangannya sudah ribuan. Kalau ketemu perkalian atau pembagian pasti mereka akan kesulitan karena mungkin mereka lemah dalam matematika ya. Kemudian, nah harapan Ibu, kompetensi apa atau kemampuan apa yang didapat peserta didik setelah belajar tentang tekanan hidrostatis ini? Baik Bu, harapan saya di sini setelah pembelajaran peserta didik itu mampu bekerja dalam kelompok, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka, dan juga menyediakan semua alat dan bahan yang digunakan saat praktikum, dan mampu mengungkapkan pendapat sesuai dengan fakta dan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Betul ya, karena kita kan pasti punya harapan pada setelah kita melakukan pembelajaran, pasti ada sesuatu yang kita inginkan ya Bu. Selain kita capai tujuan pembelajaran, kita punya keinginan bagaimana meningkatkan kompetensi mereka ya Bu. Semisalnya mereka belum tahu menjadi tahu, dan mereka juga yang paling penting mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka ya Bu, karena kemampuan peserta didik sekarang selain matematikanya kurang, juga mereka kesulitan dalam mengungkapkan pendapat ya. Maka mudah-mudahan setelah pembelajaran nanti kompetensi tentang berdiskusi meningkat, dan juga dalam pembelajaran juga meningkat seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira ada nggak pada materi itu atau ada nggak perlu perhatian khusus Ibu pada pembelajaran kali ini? Ada Bu, Iya, yaitu kelengkapan alat dan bahan dan pembagian waktu
untuk setiap tahapan pembelajaran tersebut. Ya, ya berarti kita yang perlu perhatian ibu adalah tentang kelengkapan alat itu pasti ya, karena kalau nggak lengkap alatnya pasti praktikum terganggu ya. Kemudian penyesuaian waktu ya, saya setuju dengan itu ya, penyesuaian waktu ketika kita di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup kita harus bisa membagi waktunya ya. Kalau tidak bisa kita keteteran salah waktu. Iya. Seperti itu ya. Oke. Iya Bu, ya terima kasih ya telah menyampaikan rencana Ibu ke depan ya terkait dengan pembelajaran atau meningkatkan metode pembelajaran kita dalam kelas. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan Ibu jangan segan kalau ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin ditanyakan kepada saya, mari kita berdiskusi karena kita kan serumpun bersama-sama. Kita berdiskusi mengenai pembelajaran boleh, mengenai tujuan belajar peserta didik boleh, karena kita kan saling membantu. Terima kasih ya Bu Vivi, jangan segan-segan untuk bertanya ataupun Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, kita sebagai umat yang beragama, siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa? Ya, silakan maju Pak. Baik, siapa sekretarisnya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu sama kalian ya? Boleh kan? Boleh, Bu. Nah, di sini Ibu akan bertanya sama kalian, apakah anak-anak kami itu pernah berenang? Ada pernah ya? Nah, kalau kalian pernah berenang, apa yang kalian rasakan pada saat kalian itu berenang? Siapa yang bisa mengkasih pendapatnya? Angkat tangannya. Apa yang akan terjadi? Ya, silakan. Melambat. Ada lagi? Victor? Ya. Gerakan kita berbeda dengan gerakan yang bergerak di atas bara. Kalau bergerak di atas di dalam air, gerakan kita semakin lambat. Melambat. Ya. Pasca? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi coba kamu perhatikan, kalau kita itu akan berenang, apa yang akan terjadi? Ketika kita berenang semakin dangkal, maka tekanannya itu akan semakin besar dirasakan oleh tubuh, ya kan? Baik, sebelum kita memahami lebih lanjut materi ini, Ibu menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, melalui praktikum, peserta didik kami mampu memahami materi tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik kami mampu memahami faktor-faktor penyebab tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, peserta didik kami mampu menjelaskan apa saja ketika materi hidrostatis itu dikaitkan dia dengan menggunakan rumus. Berarti yang terakhir ini, materi hidrostatis ini nanti kita akan kaitkan dia dengan menggunakan rumus. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya. Nah, baik. Di sini kita akan membahas tentang tekanan zat. Materinya yaitu tekanan zat. Tekanan zat cair. Baik, mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat. Nah, di sini kita akan melanjutkan materinya tentang tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair ini nanti ada terbagi dia. Jadi, materi pertama kita akan mempelajari tentang tekanan
tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Nah, coba dibuka bukunya. Ada pada halaman 6, tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya. Tapi tekanan hidrostatis ini diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Sekali lagi, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang terdapat pada zat cair terhadap sesuatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor penyebab tekanan hidrostatis ini. Faktor-faktor penyebab tekanan hidrostatis ini. Nah, tekanan penyebab hidrostatis ini yang pertama adalah kedalaman zat cair. Faktor yang pertama ini kedalaman zat cair. Seperti di dalam kehidupan kita setiap hari, seperti berenang tadi. Semakin dalam kita berenang itu, maka tekanannya itu semakin besar. Dan ada faktor lain-lain yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ini. Apa itu? Faktor lainnya yaitu massa jenis. Ini faktor lain penyebab dari tekanan hidrostatis ini adalah massa jenis. Mungkin anak-anak kami pernah melihat air kan? Pernah juga melihat minyak kan? Bagaimana kalau air, contohnya ini, kita ambil air satu mangkok ya, kita tuangkan di baskom. Baru kita ambil juga minyak, itu minyak makan, kita tuangkan ke dalam baskom. Apa yang akan terjadi? Ya silakan. Kemudian di dalam minyak akan menyumbang Minyak akan menyumbang ke atas. air menyumbang. Oke, siapa lagi? Darman? Minyak dan air tidak akan bersatu ya. Ada lagi? Kasih jawabannya. Jadi ketika kita perhatikan, ketika kita ambil minyak dan air itu, kita satukan dia ke dalam baskom, maka apa yang terjadi? Minyak dan air itu tidak akan bersatu. Air minyak itu akan selalu terapung ke atas. Kenapa? Karena massa jenis minyak itu lebih kecil dibanding dengan air. Jadi itu dia faktor penyebab tekanan hidrostatis ini. Yang pertama tadi kedalaman zat cair, yang kedua massa jenis, dan yang ketiga percepatan gradasi.
pagi Bu Siti dan hari ini kita kembali lagi Bu Fi. Kemarin kan kita sudah pra-observasi, baru kemudian saya observasi kita mengajar. Nah sekarang kita akan mewawancara yang namanya pasca observasi. Jadi kita akan membicarakan apakah kelemahan ataupun apa pengembangan yang akan dilakukan ke depan. Seperti itu ya Bu. Ya Bu, kemarin kan Ibu sudah mengajar nih mata pelajaran hidrostatis IPA ya. Yang mau saya tanyakan tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari tekanan hidrostatis. Kemudian peserta didik itu bisa membedakan apa faktor perbedaan cara dari materi atau kegiatan praktikum yang sudah mereka lakukan. Itu tujuan kemarin ya. Kemudian ketercapaiannya seperti apa? Apakah sudah tercapai atau masih belum tercapai? Menurut saya sih ketercapaiannya siswa atau peserta didik itu mampu sudah mampu menjelaskan materi tekanan hidrostatis. Kemudian peserta didik tersebut mampu menentukan penyebab perbedaan cara pada tekanan hidrostatis. Nah, Ibu kan sudah mengajar kemarin dengan metode yang kemarin direncanakan kan? Bagaimana pendapat Ibu setelah itu mengajar? Nah, menurut saya sih Bu, pendapat saya merasa bahagia. Walaupun pada hari itu lumayan banyak pembelajarannya, namun bagi saya walaupun banyak namun menyenangkan. Mungkin karena praktikum itu ya Bu? Iya. Waktu tak terasa berhabis ya. Kemudian apakah sesuai dengan yang Ibu rencanakan kemarin? Menurut saya sih Bu, ada sedikit atau ada beberapa tahapan pembelajaran yang sempat terlewatkan ketika saya teringat bahwa tahapan pembelajaran itu sudah masuk pada tahap selanjutnya. Tapi ada yang terlupa ya Bu? Iya. Kemudian ketika Ibu mengajar, bagaimana tanggapan peserta didik di kelas? Peserta didik tersebut sangat antusias dan senang juga karena mereka menemukan sendiri pengetahuan mereka melalui praktikum yang sudah mereka lakukan, melalui terkait materi tentang tekanan hidrostatis, dan mereka lebih cepat memahami materi tersebut. Lebih cepat menerapkan langsung Iya. ya teman-teman satu. Kemudian Bu, kira-kira selama pembelajaran atau pembelajaran ke depan, kesulitan apa yang akan dialami peserta didik kita Bu? Baik Bu, di sini ada kesulitan dari peserta didik itu sendiri adalah menentukan, di mana mereka di sini sangat sulit untuk menentukan, di mana menentukan dari semua pembelajaran yang telah disampaikan kepada mereka, dan juga mereka agak kesulitan di mana pada saat melakukan praktikum mereka mengalami kesulitannya dalam menyimpulkan materi yang mereka pelajari. Kemudian pasti selama pembelajaran tentu ada yang namanya hal-hal baik yang telah dilakukan atau yang sudah Ibu coba lakukan. Kira-kira hal baik itu hal baik apa saja? Yang telah baik menurut saya adalah peserta didik sangat antusias dan mereka juga sangat semangat dalam belajar. Ketika mereka sangat semangat dalam belajar, maka saya juga ikut semangat dalam mengajarkan mereka. Dan hal juga yang perlu saya tingkatkan di sini, untuk penggunaan LKPD perlu ditingkatkan, dan media pembelajaran yang kreatif dan pembuatan explain. Berarti itu yang sudah baik ya Bu, yang mau dikembangkan seperti itu. Berarti buat KPD, kemudian media pembelajaran, kemudian ataupun alat dan bahan yang perlu. Kemudian kalau untuk pengembangan itu
pertemuan selanjutnya apa hal-hal yang akan dikembangkan selain dari penggunaan KPD tadi? Menurut saya sih Bu, rencana saya untuk pembelajaran berikutnya, maka saya akan menggunakan atau pada saat pembelajaran tersebut saya akan mengusahakan pembelajaran tersebut menggunakan slide persentase, bisa dengan menggunakan video pembelajaran supaya peserta didik tersebut lebih menarik untuk belajar. Karena sekarang kita harus teknologi ya, harus bisa menggunakan yang namanya gadget ataupun PowerPoint seperti itu, menggunakan Canva seperti itu. Nah, apa kira-kira tujuan Ibu? Mengapa Ibu harus mengembangkan pembelajaran itu? Di sini tujuan saya supaya peserta didik tersebut lebih semangat dalam belajar dan juga mereka lebih kreatif, sehingga nanti dengan kreatif dan semangat belajar mereka akan menyenangkan dan mereka akan merasa bahwa pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi mereka. Dan pasti setelah mereka menyenangkan dan pasti cepat masuk ke dalam pikiran mereka ya Bu, nanti akan terbukti dengan hasil pembelajaran seperti itu ya. Kemudian kira-kira setelah Ibu melakukan pengembangan, setelah melakukan LKPD ataupun dengan PowerPoint ataupun dengan video pembelajaran, ya kan, kira-kira apa yang akan dinilai dari sana aspek penilaiannya, ataupun bagaimana mengukur keberhasilan dari pengembangan yang dilakukan? Di sini ketika peserta didik tersebut sudah nyaman dalam belajar, dan di sini kita bisa melihat bagaimana tercapaian mereka itu, maka terdapat dari hasil pembelajaran mereka akan semakin meningkat. Hasil pembelajaran, kemudian kalau kita bisa memberi angket seperti itu ya Bu, ya, bagaimana pembelajaran setiap harinya gitu, apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan seperti itu. Kemudian dukungan seperti apa yang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan pengembangan yang direncanakan itu? Nah, di sini yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik itu sendiri, dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Pastilah kita butuh sarana prasarana, mungkin kita sediakan Bu. Pasti kita butuh paling alat dan bahan kita selalu bawa ataupun kita menyediakan. Tapi kita untuk sarana dan prasarana yang paling penting seperti ruangan kelas, kita ada tanggung sekolah seperti itu. Baik Bu, kemarin kan Ibu sudah mengajar, sudah melakukan observasi, sekarang pasca kemarin pengajar sudah bagus, sudah mengadakan KPD dan sudah mengadakan praktikum. Saya lihat antusias peserta didik sudah lumayan tinggi karena kita menggunakan alat dan bahan sudah tersedia di alam, jadi tidak harus sangkap, tapi kita bisa mengenalnya. Kita buat semenarik mungkin kemarin buat sehingga mereka bisa antusias dalam melakukan pembelajaran. Saya kemarin peserta didik antusias dalam melubangi botol aqua, kemudian mengukurnya sampai dengan melakukan sampai dengan membukanya kembali untuk mengetahui jaraknya itu ya, dari sumber air sampai ke pengeluaran pertama. Baik Bu, saya kira sudah selesai wawancara kita. Wawancara ini adalah untuk tujuannya adalah meningkatkan ataupun melakukan pengembangan ke depan, bagaimana Ibu bisa melakukan pengembangan terus ke depan sehingga diri kita sendiri bisa lebih baik sebagai guru dan kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Seperti itu. Terima kasih ya Bu sudah melakukan wawancara ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan lebih kreatif dan profesional lagi. Terima kasih ya Bu. Selamat siang.